Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter yang sudah berhasil mengunci titel Scudetto bakal menjamu Sampdoria pada lanjutan Liga Italia pekan ke-35 Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bisa dibilang laga kedua tim ini hanyalah formalitas belaka karena sudah tak menentukan apapun lagi. Inter Milan sudah dipastikan menjadi juara Serie A Italia 2020-2021 usai mengalahkan Crotone 2-0 akhir pekan lalu. Meski demikian, laga kedua tim diyakini bakal tetap berjalan seru dan sengit karena punya misi tersendiri pada pertandingan kali ini. Pada pertemuan pertama musim ini, Inter kalah 1-2 di kandang Sampdoria. Otomatis menyandang status juara, Inter jelas bertekad ingin membalas kekalahan tersebut di Giuseppe Meazza. Di sisi lain, Sampdoria juga menargetkan kemenangan di laga ini. Isem bertekad tampil sebaik mungkin agar bisa menjadi tim pertama yang bisa mengalahkan Inter usai menyandang status juara Serie A musim ini. Gazzetta.it melaporkan bahwa Conte akan memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang akhir-akhir ini tidak menikmati banyak waktu bermain, tetapi tanpa sepenuhnya merevolusi timnya. Alexis Sanchez akan menggantikan Romelu Lukaku di lini depan, sementara Danilo De Ambrosio dan Andrea Ranocchia akan masuk sebagai starter di lini belakang. Roberto Gagliardini dan Matthias Vecino akan bermitra dengan Christian Eriksen di lini tengah, sementara Ashley Young akan memberi Ivan Perisic istirahat di bek sayap kiri. Samir Handanovic, Alessandro Bastoni, Achraf Hakimi dan Martinez akan mempertahankan tempat mereka di starting melawan anak asuh Claudio Ranieri. Sky Sport mengabarkan jika sudah digelar pertemuan pertama antara Presiden Stefan Zhang dengan pelatih Antonio Conte dan para petinggi klub. Zhang menegaskan ia berjanji untuk terus melanjutkan proyek ini, namun meminta semua pihak untuk memangkas pengeluaran klub, terutama selama pandemi masih berlangsung yang sejauh ini sudah membatasi pendapatan klub. Hal ini juga bisa diartikan jika para pemain dan staf Inter harus kembali bersiap mendapatkan penundaan pembayaran gaji di beberapa kesempatan. Hal ini juga tentu berdampak ke strategi klub di bursa transfer di mana klub harus menjual pemain dahulu sebelum mendatangkan pemain, atau mengejar pemain memanfaatkan skema peminjaman dengan opsi tebus atau melalui skema pertukaran pemain. Hal senada juga dikabarkan oleh La Gazzetta dello Sport yang menegaskan Inter butuh untuk membatasi pengeluaran mereka musim panas mendatang. Inter perlu merancang dengan matang para pemain yang siap dilepas dan juga pemain yang mereka targetkan untuk didatangkan. Namun bukan berarti ada keharusan mereka untuk menjual pemain penting mereka. Sejauh ini tidak ada tanda-tanda dari Suning untuk melakukan perubahan skuad secara radikal. Inter memiliki keinginan untuk mempertahankan kerangka tim saat ini. Suning sendiri selaku pemilik Inter kembali menegaskan keinginan mereka bertahan di Inter. Hal itu terungkap usai La Repubblica di mana Goldman Sachs selaku penasehat dari Suning membahas soal rencana pemilik Inter tersebut untuk tetap memegang kendali klub. Suning tengah bekerja mencari partner baru di Inter untuk menggantikan Lion Rock Capital untuk menjaga tim ini agar tetap kompetitif. Keinginan Suning untuk terus mendukung Inter juga tersirat dari pernyataan Zhang Jindong beberapa hari lalu yang menegaskan komitmen dari Suning yang mulai membuahkan hasil dari proyek yang mereka mulai beberapa tahun lalu. Mereka menilai Inter masih menjadi salah satu bisnis yang relevan bagi mereka dan tidak akan bernasib seperti Jiangsu Suning yang harus dibubarkan Maret lalu. Sebagai upaya penghematan untuk musim depan, Inter bisa menawarkan kesepakatan penurunan gaji kepada pelatih Antonio Conte. Berdasarkan laporan dari Sport Mediaset,
Gaji Conte saat ini adalah sebesar 13,5 juta euro per musim dan dapat diatur untuk perpanjangan kontrak dengan gaji yang lebih rendah. Angka itu kemungkinan akan dinegosiasikan lagi dengan pelatih. Presiden Nerazzurri Stefan Zhang mengatakan kepada direktur klub kemarin bahwa Inter perlu melakukan efisiensi dan menurunkan tagihan gaji mereka menjelang bergulirnya musim baru. Inter dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit jika mereka harus memilih salah satu dari Milan Skriniar atau Stefan De Vrij untuk dikorbankan dalam rangka membantu mengatasi kesulitan finansial klub. Gazzetta dello Sport sebelumnya melaporkan bahwa Nerazzurri perlu mengorbankan salah satu bek kunci mereka setelah Presiden Stefan Zhang mengonfirmasi rencana penghematan klub jelang musim depan. Ketika ditanya saat wawancara dengan Gazzetta.it tentang siapa bek kunci yang harus dijual untuk mengatasi masalah klub, Bergomi menjawab, merupakan suatu kejahatan untuk mengusik 3 bek itu. Tapi dengan berat hati, saya akan mengatakan Inter sebaiknya menjual Skriniar dan bukan De Vrij. De Vrij sedikit lebih berpengalaman dan peran sentral di 3 bek itu adalah posisi yang sulit. De Vrij adalah pemimpin di lini pertahanan. Inter Milan dikabarkan mengincar striker Fiorentina Dusan Vlahovic dan terus memantau situasinya jelang pembukaan bursa transfer musim panas 2021 ini. Sang pemain dipertimbangkan untuk direkrut sebagai antisipasi penjualan Lautaro Martinez yang saat ini digaji sangat murah oleh Fiorentina, yaitu sekitar 400.000 euro per musim. Namun Presiden Fiorentina Rocco Commisso telah mengonfirmasi bahwa dia menginginkan mahar 60 juta euro untuk kesepakatan striker tersebut. Tetapi Inter yakin mereka dapat menurunkan angka tersebut. Laporan dari La Repubblica mengabarkan jika pada Selasa pekan depan akan digelar pertemuan di Palazzo Parigi di Milano antara klub-klub Serie A. Salah satu topik yang dibahas adalah peluang untuk mengubah format Serie A kembali menjadi 18 tim untuk menyeimbangkan jumlah laga-laga Eropa yang akan meningkat seiring format baru Liga Champions yang akan diluncurkan pada musim 2024-2025 mendatang. Sejauh ini perubahan yang sudah disepakati adalah soal format Coppa Italia yang mulai musim depan hanya akan diikuti oleh 40 tim hanya dari Serie A dan Serie B. Selain itu, pada pertemuan nanti juga akan dibahas oleh konsekuensi untuk tim Serie A yang mengikuti Super League yakni Inter, Juventus, dan AC Milan. Resmi, Nerazzurri akan menerima pengurangan 5% dari pendapatan mereka dari kompetisi Eropa selama 1 musim. Sebagai hukuman karena mencoba membuat liga baru bersama dengan 11 klub lain. EFI mengumumkan bahwa 9 klub yaitu Inter, AC Milan, Atletico Madrid, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Liverpool telah mengajukan deklarasi komitmen klub yang menegaskan kembali komitmen mereka hanya mengambil bagian dalam turnamen yang disetujui UEFA. Inter dan yang lainnya dikatakan mengakui dan menerima bahwa proyek Liga Super adalah sebuah kesalahan. Kemudian, harus membuat permintaan maaf kepada fans, Asosiasi Nasional, Liga Nasional, sesama klub Eropa, dan UEFA. Mereka juga setuju untuk didenda 100 juta euro jika mereka ingin ambil bagian dalam turnamen bergaya Liga Super serupa di masa depan. Atau 50 juta euro jika mereka melanggar ketentuan perjanjian deklarasi komitmen klub. Kemudian 9 klub tersebut wajib menyetor uang 15 juta euro atau setara dengan 257 miliar rupiah untuk mengembangkan bibit-bibit muda di Eropa. Sanksi lebih keras kemungkinan akan diterima oleh Juventus, Madrid, dan Barcelona yang masih berada dalam proyek ESL.